Bab 306. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Braham Eswal. Salah satu dari 9 keturunan langsung Shizo Bryache. Dia adalah salah satu yang paling pintar di klan, dan suatu hari dia punya pertanyaan yang mendalam. Dewa Yatan memberi kami kutukan kemalasan, karena kekuatan dan ambisi kami. Tapi, mengapa? Dewa Yatan memiliki hasrat yang merusak. Dia ingin membawa kehancuran bagi semua makhluk yang diberkati oleh Dewi Cahaya, Rebecca. Kekuatan absolut dan kekejaman diperlukan untuk mencapai keinginan ini. Dan spesies yang tepat adalah vampir. Vampir sangat kuat dan dapat mencapai keinginan Dewa Yatan. Jadi, mengapa menyegel kekuatan mereka dengan kutukan kemalasan? Dia tidak bisa memahaminya. Selanjutnya, mengapa tidak ada larangan terhadap para Great Demon itu? Itu bau aneh. Braham mencium bau yang tidak enak dan mulai menjelajah lebih dalam pada para dewa. Kemudian setelah 483 tahun, dia menemukan fakta. Insting destruktif Dewa Yatan hanya diaktifkan dalam siklus tertentu. Begitu keinginan manusia mencapai puncaknya, kekacauan akan datang ke dunia. Dengan kata lain, itu terjadi ketika Dewi Rebecca tidak bisa lagi mengendalikan dunia. Hanya dengan begitu, insting destruktif dari Dewa Yatan akan dilaksanakan. Dewa Yatan akan muncul untuk menghancurkan dunia, maka Dewi Rebecca akan sekali lagi menciptakan dunia baru. Yatan dan Rebecca, dua dewa yang berseberangan di permukaan, sebenarnya bekerja sama satu sama lain. Kukuk, kita hanya main-main di tangan para dewa. Bahkan sekarang, makhluk-makhluk Yatan dan Rebecca saling membenci dan membantai. Awalnya, dirancang seperti ini. Yatan dan Rebecca sebenarnya sedang menjalin hubungan untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Braham merasakan pengkhianatan yang luar biasa. Penghormatannya yang tak terbatas untuk Yatan, lenyap. Dia tiba-tiba menyadari alasan, mengapa Shizo Bryache yang semula adalah salah satu dari Great Demon, diusir dari neraka ke dunia manusia. Ibu seperti diriku. Bryache yang pandai akan tahu, tentang realitas Yatan. Bryache menanyai Yatan dan dikutuk dengan kutukan kemalasan, serta diusir dari neraka. Bagaimana dengan para Great Demon lainnya? Apakah mereka tahu yang sebenarnya, atau mereka hanya boneka yang patuh? Apapun yang terjadi, hanya ada satu hal yang diinginkan Braham. Aku akan mengatasi kutukan kemalasan. Shizo Bryache adalah iblis predasi yang hebat. Para vampir yang mewarisi darahnya, juga memiliki kecenderungan yang sama. Di antara mereka, Braham ingin memakan ilmu itu. Namun, karena kutukan kemalasan, dia tidur hampir sepanjang hari dan itu hampir mustahil. Ada arti yang dalam di kutukan dewa besar. Dia harus mengutuk kami, untuk menahan nafsu makan kami. Tapi apa kenyataannya? Sejak awal tidak ada dewa Yatan. Dengan kata lain, entitas maha kuasa yang mereka anggap sebagai dewa, tidak ada. Dia adalah mesin pasif yang ada hanya untuk pemeliharaan dunia. Tidak ada alasan untuk melayani atau menanggung cobaan saat ini. Yatan, aku akan mengatasi kutukan yang kamu berikan pada kami, dan akan setia pada naluriku. Dia akan mengumpulkan pengetahuan dan menjadi eksistensi yang sempurna. Pada hari itu, Braham berjanji untuk mengeksplorasi semua disiplin ilmu dan keajaiban dunia. Lebih dari ratusan tahun, dia membangun ilmunya dan mengabdikan dirinya untuk penelitian sihir, dengan menggunakan semua jenis spesies sebagai subjek uji coba. Di antara mereka adalah anggota klannya. Dan ini adalah awal dari situasi terburuk. Braham, aku akan membunuhmu. Seorang vampir menangis sambil memeluk tubuh kekasihnya. Itu adalah Elphin Stone, anak ke-9 dari Shizo Bryache. Leah, kamu berani lakukan padanya. Leah. Elphin Stone sangat marah, karena kekasihnya adalah korban penelitian. Braham bertanya kepadanya. Saudaraku, apakah kamu gagal memahami pikiranku, yang bertanya bahkan sampai akhir? Tidakkah kamu bertanya-tanya, tentang sumber keingintahuanku? Aku tidak mengerti, bagaimana aku bisa mengerti perilaku anehmu, ketika belajar sihir. Bahkan, sampai-sampai bahkan mengorbankan anggota klanmu. Kamu hanya gila. Petik 2. Kamu mengatakan ini juga. Dia menyalahkan kutukan kemalasan. Mereka tidak mempertanyakan apapun. Mereka menemukan semuanya menjengkelkan, dan hanya mengatasi hal-hal di depan mereka. Tidak ada nilai untuk klan kita. Braham membenarkannya. Saudaraku, dengarkan aku. Kamu lebih buruk dari manusia, yang kamu perlakukan sebagai ternak. Kamu tidak punya hak untuk meraih pergelangan kakiku. Berhentilah bicara menyesatkan. Elphin Stone menggunakan Bloodfield dan memanggil Iaruk untuk menyerang Braham. Tapi, Braham bukan lawannya sejak awal. Braham adalah Duke sedangkan Elphin Stone hanyalah Earl. Jadi, perbedaannya jelas. Sialan, Braham. Menjijikkan. Pemandangan Elphin yang menjerit dan berdarah, sedih dan lucu. Bahkan, ketika Elphin Stone akan dibunuh oleh musuh, dia tidak bisa menahan rasa kantuk dan matanya tertutup. Braham. Seorang wanita muncul di depan Braham yang tertawa. Shizo Bryache. Ibu. Braham terguncang. Bryache telah tidur selama ratusan tahun setelah dikutuk langsung oleh Yatan. Jadi, mengapa dia bangun saat ini? Dia seharusnya bangun dalam 50 tahun. Braham bingung,
ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dari Bryache. Aku tidak bisa merasakan vitalitasnya. Bryache sedang sekarat. Mengapa? Dia harus memiliki hidup yang kekal. Gadis itu. Braham dengan lambat memperhatikan gadis yang berdiri di sebelah Bryache. Itu adalah gadis berambut hitam yang terlihat persis seperti Bryache. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apakah ini saudara kandung ke-10ku? Ekspresi Braham berubah. Kekuatan sihir yang datang dari gadis itu, jauh melampaui kekuatan Bryache. Ibu, kamu melahirkan makhluk di luar dirimu. Petik 2. Kamu melanggar tabu jika anggota klan tidak boleh dirugikan, tidak peduli apa. Ibu, itu. Braham mencoba menjelaskan, tapi menutup mulutnya. Dia tahu jika tindakannya dengan mengorbankan anggota klannya untuk keserakahannya, tidak akan dimaafkan. Bryache menatapnya dengan kebencian. Aku lebih mencintaimu daripada siapapun. Petik 2. Air mata muncul di mata Braham. Itu karena Bryache yang seharusnya menikmati kehidupan abadi, sekarang memiliki kerutan di lehernya. Semua ini karena gadis itu. Braham menyerang saudara barunya, dan dia gagal memukul gadis itu, Mary Rose. Maafkan aku, karena melakukan ini sejak awal. Petik 2 tanda seru petik 2. Kekuatan Mary Rose mutlak. Meskipun baru lahir, dia mengalahkan Braham yang merupakan yang terkuat dari klan. Paduduk. Braham mengerang marah, ketika Mary Rose meraih pergelangan tangannya yang terluka. Tatapan penuh kebencian Bryache tidak meninggalkannya. Dia tanpa ampun. Aku sudah memperingatkan kalian semua, jika klan kita memiliki keinginan untuk abadi. Sehingga, situasi yang tak terbayangkan akan terjadi, jika kita saling melukai. Kamu telah membunuh banyak anggota klan saat aku sedang tidur. Dan sekarang, kamu ingin melukai saudara kandungmu di depanku. Aku akan menghukummu, untuk memberi contoh. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Braham berubah. Taring kecil Mary Rose menggigit lehernya, dan semua darah dalam tubuhnya disedot keluar. Itu menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Pada hari ini, Braham kehilangan kehidupan abadi. Dia diusir dari klan. Setelah 100 tahun, Braham menyembunyikan dirinya sebagai manusia, sambil belajar sihir dan berhasil mengatasi kutukan kemalasan. Tapi sekarang, dia memiliki kehidupan yang terbatas. Dia perlu mendapatkan kembali kehidupan kekal, untuk makan lebih banyak pengetahuan. Braham mulai mengeksplorasi sihir keabadian. Dan dalam prosesnya, dia mendapatkan gelar Great Mage. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyelesaikan keajaiban kehidupan abadi. Tapi, tidak perlu merasa putus asa. Itu adalah hal terbaik berikutnya, tapi dia menyelesaikan sihir kebangkitan. Braham selesai mengingat masa lalu, dan kembali ke kenyataan. Dia berdiri di depan manusia bernama Grit. Aku memintamu untuk membuatkanku Vessel of the Soul. Kemudian, aku akan dibangkitkan. Aku akan dapat mengulangi kebangkitan ini beberapa kali di masa depan. Tapi, kamu mengatakan jika kamu tidak dapat membuat Vessel of Soul, karena kamu dapat menerima berkah Dewa Yatan. Ya, itu tidak mungkin, karena aku memiliki hubungan yang bermusuhan dengan Gereja Yatan. Braham memohon Grit. Jika demikian, tolong beri aku izin, untuk memiliki tubuhmu. Memiliki, apa? Grit meragukan telinganya. Memiliki, itu berarti ada hantu di dalam tubuhnya. Bukankah ini bahan dari film horor kelas 3? Bagaimana kalau aku tidak mau? Grit tidak menyukai fenomena supernatural. Braham mencoba membujuknya. Tidak perlu khawatir tentang tubuhmu. Satu-satunya hal yang akan aku lakukan, adalah terbang ke Gereja Yatan untuk menerima berkat Yatan. Apakah akan semudah itu? Grit bertanya dengan curiga, tapi Braham menjawab tanpa ragu-ragu. Aku dapat menghancurkan Gereja Yatan, bahkan jika aku menempati tubuh seorang anak berusia 5 tahun. Memang, ini adalah kepercayaan dari Great Mage legendaris yang selamat dari pertempuran melawan naga Trauka. Aku akan memberimu semua Pavranium yang aku miliki, jika kamu membiarkanku meminjam tubuhmu selama setengah hari. Selain itu, aku akan mengajarimu satu mantra. Mengapa orang yang sudah mati ingin dibangkitkan? Jawaban Braham sederhana dan singkat. Aku ingin menjelajahi semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Aku akan menjadi abadi. Lalu, jendela notifikasi muncul di depan Grit. Second Class Quest, Kebangkitan Great Mage, telah diperbarui. Kebangkitan Great Mage. Great Mage Braham tidak pernah puas. Dia tidak berniat menghentikan pencariannya akan pengetahuan. Itu adalah bagian dari naluri alaminya, sehingga dia tidak dapat dihukum. Quest Clear Conditions. Terima jiwa Braham. Buat Vessel of Soul dengan Pavranium yang telah diberkati oleh God Yatan. Reward. Pelajari mantra sihir. Mendapatkan semua Pavranium yang tersebar di seluruh benua. Jumlah total Pavranium adalah 28. Dari jumlah itu, Grit saat ini memiliki 11 Pavranium. Aku membutuhkan setidaknya 18 buah Pavranium, untuk mereproduksi sempurna Levi's Spear. Jika dia mendapatkan semua Pavranium, dia akan memiliki 10 buah tersisa. Bahkan, jika dia membuat Levi's Spear. Tidak, dia tidak perlu berpegang teguh pada Levi's Spear. Dia seharusnya bisa membuat item yang lebih baik, jika dia mengambil keuntungan dari semua 28 Pavranium.
Tapi, hadiah dari mantra sihir menarik Grid lebih daripada Pavranium. Bisakah aku benar-benar belajar sihir, sebagai blacksmith? Itu mungkin hanya satu mantra, tapi itu mantra yang diajarkan oleh Grid Mage. Jelas mantranya akan luar biasa. Grid yang senang menerima kues yang berubah, tanpa ragu-ragu. Baik, aku akan menerima permintaanmu. Pada waktu bersamaan. Pilihan yang bagus. Fragmen jiwa Braham berteriak dan terbang menuju Grid. Braham sedang mencoba memasuki tubuhmu. Apakah Anda ingin menerima? Tentu saja. Pada saat yang sama, tubuh Grid dikelilingi oleh cahaya. Anda telah menerima jiwa Grid Mage, Braham. Kelasmu akan diubah dari Pakmas Descendants menjadi Grid Mage. Mulai sekarang, tubuhmu akan bergerak sesuai dengan kehendak Braham. Wow! Anggota party yang menonton situasi mengeluarkan suara yang terkesan. Itu karena, jendela status Grid luar biasa, setelah dia menerima jiwa Braham. Grid Mage. Level 545. Health 858.310. Mana 13.965.000. Jendela informasi party tidak menampilkan informasi terperinci seperti attack power, magic power, defense, daftar skill, del. Namun, mereka dapat menebaknya berdasarkan level, HP, dan MP. Grid putih, mata merah berbicara kepada anggota party yang terbuka. Aku berterima kasih kepada semua orang. Mengamankan Pavranium sekarang tidak ada artinya. Jadi, kembalilah ke Raiden dulu. Pahat. Tubuh Grid menghilang dengan cahaya.